Sungguh oke. Oke. Nah, aku ada pertanyaan yang sangat dari sisi Bang Zuma ini, oke lah, nanti akan saya jadi PR saya nih menanyakan kepada ahli agama saya. Nah, pertanyaan saya ada satu, Bang Zuma, terkait di ajaran Bang Zuma nih. Iya. Kenapa ini ada istilah cicak. Cicak ini di ajaran Bang Zuma itu meniup-niup api. Sehingga apinya bisa semakin membesar. Itu tuh. Kok maksudnya hal yang janggal ya. Seekor cicak dibawa di dalam cerita nabinya Bang Zuma. Iya, masalahnya di mana? Aku masih belum. Masalahnya simple, yang secara logika aja gitu. Seekor cicak itu aja, aku cuma mau tahu kenapa dikaitkan dengan meniup api gitu loh. Meniup api sehingga semakin besar dan ada ketakutan gitu loh. Oke. Nah, jadi itu yang maksud saya bertanya tuh kok bisa cicak itu digitukan gitu, dianalogikan kayak ini kecuali devil ya atau iblis ditakutkan karena berlawanan kan. Nah, ini cicak gitu, seekor cicak. Itu yang saya mau bertanya, kok bisa dimasukin di dalam bahasan di agama Bang Zuma gitu loh. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai hal tersebut, kisah yang diceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, saya teringat dengan cerita di Eden ketika ada ular yang mampu berbisik kepada Adam. Begitu juga ketika Tuhan, saudara kami Kristen, turun ke bumi berupa burung merpati. Sama, aku pun heran. Pak, Aku pun heran. Ini kan saya bertanya, maksudnya jangan dibalikin ke saya lagi gitu loh. Saya kan bertanya, kenapa? Saya kira jawaban itu muncul ketika iblis datang dalam rupa ular, lalu kemudian ketika Tuhan datang dalam rupa merpati. Artinya bahwasanya ketika ada kejadian di mana diceritakan adanya cicak yang ikut terlibat di dalam pembakaran terhadap Nabi Abraham atau Ibrahim, orang-orang Kristen mampu menelaah hal tersebut sebagai sesuatu yang masuk logika. Lantas kenapa ketika di Islam tidak bisa mereka terima dengan logika? Sebagaimana mereka menerima Tuhan turun dalam rupa merpati dan iblis datang dalam rupa ular. Ular bisa berbisik. Kan gitu poinnya. Samanya itu. Enggak. Berarti ada
ada nilai ketika kita berbicara mengenai konsep keyakinan, ada nilai yang harus kita bayar ya dengan melogikakan logika dan menghentikan kemudian logika berlogika ketika hal itu tidak sejalan dengan logika manusia. Tetapi ingat, di situ ada yang disebut mukjizat. Ketika berbicara mengenai mukjizat, berarti ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia dan yang melibatkan sesuatu yang tidak rasional. Nah, gini, kalau misalnya di compare atau dianalogikan kepada merpati, kalau prinsip ini definisi saya tuh menyatakan merpati yang turun yang tadi Bang Zuma bilang itu seperti simbol-simbol kemurnian untuk kita ya, simbol-simbol damai, simbol kehadiran Roh Kudus gitu loh. Nah itu tetapi saya bilang ini tidak ditakutkan gitu loh, maksudnya tidak dalam ancaman. Nah ya berbeda sama yang cicak tadi, itu yang poin saya, kenapa jadi takut sebagai ancaman itu loh. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Maha kuasa, ya bagi saya Tuhan tuh maha kuasa, jadi saya nggak perlu bela Tuhan saya gitu loh, dia lebih besar. Itu bukan poinnya. Definisinya adalah cicak ditakutkan oleh ini saudara saya di Bang Zuma gitu loh. Kenapa bisa gitu, Anda berkata demikian? Kenapa sesuai Anda yang mengatakan cerita Nabi Ibrahim ya? kenapa Nabi kami takut Ibrahim sama gimana cicak? Yang versinya Nabi Ibrahim bisa dijelaskan kepada saya nggak? Iya, yang soal cicak itu tadi. Ya, Anda baca dari data mana ini? Ya, saya ini kan nggak ngerti nih. Anggap saya nggak ngerti. Saya bertanya sama Bang Zuma nih. Cicak Ya, yang versi Bang Zuma. Poin yang Anda yang bawa, data yang Anda bawa, silakan Anda bacakan datanya, biar kita ulas di sini. Silakan. Oke. Nah, ini kan seekor cicak meniup agar semakin besar api. Nah, itu memang tidak ada tapi masuk dalam hadisnya Bang Zuma. Nah, itu saya mau tahu gitu loh, spesifikasi detailnya kenapa gitu loh. Saya kan nggak tahu nih, kita kan berbeda. Justru yang pingin saya tahu, Anda temukan itu di hadits mana gitu. Sebentar ya. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya benar ya. Koreksi kalau saya salah. Saya nggak tahu. Justru data itu yang harus kemudian disajikan di sini supaya kita bisa paham, supaya saya bisa ngerti Anda arahnya kemana ini perginya. Ya ini saya bilang tadi kan tentang hadisnya, saya bilang saya lihat sini hadis Sahih Bukhari. Iya. Di situ dia berbicara tentang, bersabda bahwa cicak adalah hewan yang jahat kecil gitu loh. Terus? Ya itu makanya kan tadi Bang Zuma nanya hadis mana, saya kasih tahu hadisnya, ini hadisnya. Nah saya bertanya hadis ini hadisnya riwayat siapa Bang? Oke, bentar ya. Di sini dari hadis Sahih Bukhari, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Iya, perawinya siapa? Perawihnya maksudnya, perawih.
Atau versinya dari Bang Zuma ini tentang cicak ini gimana? Yang soal Nabi Ibrahim. Anggap saya nggak tahu. Saya kan mau pengen tahu nih, makanya saya bertanya. Saya nggak mencari Iya. kelemahan atau apa, cuman kita sharing aja. Ya, saya dalam pandangan saya ketika ada kejadian terhadap Nabi Abraham alaihissalam, ya saya melihat dari sisi di mana Tuhan melibatkan makhluk lain dalam cerita tersebut, dalam kejadian tersebut. Karena di situ tidak terlibat hanya cicak aja, terlibat juga burung kan. Kan ada juga burung yang terlibat kemudian. Cicak saya lihatnya, Pak. Nah itu dia makanya, kenapa Anda terlalu ribet mencari sesuatu yang tidak mesti menjadi perbincangan. Sementara kalau kita melihat di dalam konsep cerita-cerita seperti ini, itu kan banyak di dalam Bible. Bahkan kalau kita lihat bagaimana perang naga dengan malaikat, bagaimana penampakan Tuhan seperti binatang yang disembeli bertanduk 7, bermata 7. Kenapa hal-hal seperti itu tidak menjadikan Anda untuk belajar lebih jauh? Lantas kemudian menggali gimana? Ya ini baru saya tahu nih. Nanti saya coba searching lagi yang Bang Zuma utarakan tadi tentang nanti apa tanduk 7. Nah, cuman pertanyaan saya kan satu-satu nih, saya mau ulik-ulik nih, kenapa ada cicak di dalam cerita tafsiran riwayat-riwayat yang di saudara saya. Kenapa gitu, ada cicak? Gitu makanya Kenapa saya ada cicak? Kenapa ada cicak? Ya karena Tuhan melibatkan keadaan itu kan gitu. Terus kemudian ada juga burung pipit yang meniup kemudian supaya apinya padam. Itu kan cerita kan? Cerita yang melibatkan adanya cicak dan burung pipit. Nah, Anda kemudian merasa terheran dengan keadaan itu. Akan tetapi, tetapi di dalam agama saudara, banyak hal-hal yang aneh, yang jauh lebih aneh daripada itu maksud saya. Tapi tidak dijadikan sebagai dasar pijakan untuk berpikir dalam beragama. Gimana kalau misalnya iblis yang datang dalam menyerupai cicak? Bisa enggak itu? pasti bisa-bisa aja kalau Bisa. namanya. Bisa kan? Tapi Ya, kalau bisa-bisa aja. diceritakan, Makanya itu nggak apa-apa, tapi lanjut, kalau lanjut, Pak. diceritakan dalam agama saudara, misalnya ular makan debu atau singa makan rumput, itu gimana? Maksudnya setan datang dalam rupa singa, habis itu makan rumput atau gimana? Kalau iblis datang menyerupai cicak, wajar. Atau malaikat datang menyerupai burung pipit, wajar. Tapi kalau singa makan rumput, ular makan debu, ini maksudnya apa? Nah, jadi hal-hal aneh seperti ini yang justru harusnya saudara saya ulas lebih dalam gitu. Jadi saya ambil kesimpulan berarti si cicak ini di dalam hadis itu mungkin dia sesosok yang menjelma dari iblis, dia berbentuk cicak, mungkin bisa jadi ya, kita ambil kesimpulannya. Ya bisa jadi kalau saya mengikuti narasi-narasi di dalam keyakinan saudara terhadap itu, bisa jadi. Kok jadi keyakinan ke saya kan? Karena ini saya berbicara lagi nanyain soal ini bercerita tentang mukjizat kan, mukjizat Nabi Abraham atau Ibrahim yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu Tuhan melibatkan beberapa keadaan yang ada pada saat itu. Itu hal biasa, karena itu adalah sebuah mukjizat yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau berbicara mengenai hal singa makan rumput, itu bukan mukjizat. Ular makan debu, itu bukan mukjizat. Itu bukan mukjizat.
Gimana? Oh, oke. Terima kasih Bang Zuma. Saya undur pamit ya. Terima Oke. kasih roomnya. Iya, Terima kasih. sama-sama Saudara Bye-bye, selamat Victor. malam. Malam. Ini teman-teman, seakan-akan Tuhan itu tidak bisa membuat sesuatu terjadi luar biasa. Bagaimana tentara Abraha, iya kan, hancur lebur oleh adanya burung yang datang membawa bebatuan. Hancur lebur, pasukan bergajah hancur. Terus cicak niup api, jadi aneh. Iya kan? Jadi aneh. Lalu kemudian Tuhan bertahta di atas punggung serapim. Enggak aneh. Ada makhluk berwajah 4. Enggak aneh. Iya toh? Kan lucu. Ada manusia melahirkan Tuhan. Enggak aneh. Enggak aneh. Tapi kalau giliran di Islam, aneh banget. Aneh banget. Ya, inilah biasa yang tidak saudara-saudara kita sadari. Ketika mencari kelemahan di dalam Islam dengan mempertontonkan hal-hal seperti itu dianggap sesuatu kekeliruan. Tapi banyak hal-hal aneh di dalam kitab mereka yang justru ya tidak sampai kepada rasio agama. Kalau yang tadi kan sampai kepada rasio agama. Bagaimana seekor cicak meniup untuk membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Sampai kepada rasio agama. Lalu burung pipi datang kemudian untuk melawan itu, agar apinya malah padam. Sampai kepada rasio agama. Tapi kalau singa makan rumput, rasio apa ini yang membakar roti di atas jelai tai kering? Itu rasio agama apa yang ini, yang ingin kita dapatkan di sana? Ya kan teman-teman? Nah, gitulah dia. Silakan teman-teman non-muslim naik ke sini, kita diskusi lagi. Halo bang. Halo. Iya, halo, dari Kristen abang. Iya bang, dari Kristen bang. Oke. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi kenapa abang setiap hari membuat ini bang, keributan gitu bang, perbedaan agama itu, kenapa abang selalu Kok keributan? Kok keributan abang ini? Bukan keributan abang, mencerdaskan anak bangsa. Karena Islam dan Kristen itu kan salah ya agama. Gimana? Emang salah ya bang ya, agama Kristen emang salah ya? Emang agama salah ya agama Kristen? Semuanya. Gak ada benarnya, semuanya salah. Benarnya di mana? Terus kenapa abang tadi bilang anak manusia melahirkan Tuhan? Maksud abang tadi gimana ya? Kan Maria melahirkan manusia. Tuhan. Kan Maria manusia. Iya betul. Yang dilahirkan Iya, betul. apa? Yang dilahirkan apa? Anak manusia. Yang dilahirkan manusia. Berarti Anda menyembah manusia selama ini. Aku menyembah dia sebagai Tuhan. Ya itu kan. Berarti yang Dia dilahirkan iya, makanya jadi begini, kita kalau bicara soal Tuhan, kita jangan pakai logika. Bagaimana bisa kita bicara tentang Tuhan, kita nggak pakai logika? Kenapa nggak pakai logika kalau berbicara Tuhan?
Anda Iya, bisa Anda bisa menuhankan kancing baju ini. Begini, karena kuasa Tuhan itu tidak masuk logika. Oh, kata siapa? Kuasa Tuhan, ya, iya betul. Kata siapa? Kata Nggak siapa? masuk logika. Coba bisa jelaskan logikanya Musa bisa membelah laut. Ya. Musa bisa belah laut. Sekarang Ya. teknologi bisa belah laut dengan dibelah menggunakan apa? Cor beton. Itu teknologi. Loh, berarti manusia mampu. Ya, itu teknologi. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Ya, tapi kan itu kan nggak masuk logika, Bang. Kok Cuman nggak pakai bisa tongkat. masuk logika? Gimana? Sekarang apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kekuatan? Tidak memiliki kekuasaan? Memiliki dong. Buktinya ciptaannya aja mampu. Ya. Apalagi dia, pencipta ini. Iya, Makhluk yang diciptakan aja sanggup. Apalagi dia yang sanggup menciptakan manusia. Logika sederhana. iya. Yang apa yang terjadi di dunia ini, semua hal yang terjadi di dunia ini, yang diperbuat oleh manusia itu memang ada logikanya, ada teorinya. Tapi Terus kuasa Tuhan itu nggak ada logikanya, nggak bisa masuk logika. kata siapa nggak bisa masuk logika? Kata siapa nggak bisa masuk logika? Kok apa sih? Bisa terjadinya ada langit dan bumi, bisa diciptakannya kita ada laut, ada ikan. Akal manusia memahami bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Masuk logika Iya. banget. Coba Masuk jelaskan logika teorinya. Masuk logika nggak kalau itu ciptaan pekerjaan Tuhan? Masuk logika. Iya, masuk logika. Terus apa yang tidak masuk logika? Ketika Tuhan turun netek sama manusia, itu yang nggak masuk logika. Yang nggak masuk logika itu kuasa Tuhan itu terjadi pada kita itu nggak masuk logika, Bang. Kata siapa nggak masuk logika? Masuk logika dong. Yang tidak masuk logika itu Tuhan turun ke bumi, dibunuh manusia. Itu yang nggak masuk logika. Bagaimana mungkin Sang Maha Kuasa bisa dibunuh, ditampiling sama manusia? Itu yang tidak masuk logika. Ya, itu kamu belum paham benar-benar. Tadi kamu Saya sudah bilang tidak masuk logika. Ada Bang Pula yang mengatakan nggak paham. Tadi katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Sekarang saya nggak paham. Paham itu artinya mengetahui tentang logika. Bagaimana mau paham kalau tidak masuk logika? Paham dan logika itu berakar dari akal. Lah kalau Tuhan Anda sudah tidak masuk akal, bagaimana masuk logika? Tapi kalau Tuhan saya masuk logika, masuk akal. Tuhan Anda yang tidak masuk akal. Tuhan itu Pantas. Tuhan itu apa sih, Bang? Abang paham Pencipta definisi langit. Tuhan nggak? Pencipta langit dan bumi. Iya. Pencipta langit dan bumi. Ya. Bisa nggak abang masukkan ke logika pencipta langit dan bumi itu menciptakan seperti apa? Apakah dia diciptakan? Loh, Wujudnya seperti apa? Anda dudukkan dulu Tuhan secara logika. Jangan Anda Ya. kemudian membolak-balikkan logika Anda itu. Dudukkan Tuhan secara logika bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Maha pencipta. Iya, bisa dicerna nggak, Bang? Secara logika bisa dicerna nggak, Bang? Bisa. Adanya eksistensinya Tuhan itu bisa dicerna dengan logika nggak? Ya bisa dong. Masa tidak? Itulah Islam. Coba. Ketika coba jelaskan, Bang. ketika Tuhan saya mengatakan dalam Al-Quran, saya menyatakan keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Masuk akal. Karena bukan manusia yang menciptakan siang dan malam. Bukan manusia yang kemudian menciptakan udara. Tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang mengadakan itu semua. Logika. Masuk logika. Sekarang Anda Iya, itu di percaya? kalimat, itu di mulut. Itu di mulut, Bang. Kok Kalau di- di akal kok di nggak mulut? masuk logika, Bang. Kok nggak masuk logika? Sekarang ada nggak siang malam? Ada. Siapa yang mengadakan itu? Tuhan. Nah, itu bisa masuk logika. Iya, itu teorinya, Karena- Bang. Teori dari kita, Bang. Iya, iya. Dan itu logikanya masuk bahwa Iya, yang itu teori mengadakan dari kita. Hmm. itu teori dari logika Anda dan prakteknya dipraktekkan oleh pencipta, bukan makhluk yang mengadakan siang dan malam itu. Itu adalah pencipta langit dan bumi.
Itu sudah Ya. standarisasi daripada logika sehat manusia. Kan begitu. Nah sekarang yang tidak masuk logika itu adalah perempuan ngeden keluar dari rahimnya Tuhan. Itu yang nggak masuk logika. Karena logika Iya, manusia dihantarkan kepada poin di mana Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha suci, maha tinggi. Kok tiba-tiba ada yang keluar brojol dibilang Tuhan? Ya ini yang membantah akal sehat. Ini yang mematikan logika manusia. Ini yang membinatangkan manusia. Konsep-konsep seperti itu tidak memanusiakan manusia. Ketika ada manusia ngeden keluar Tuhan, nah itu yang tidak memanusiakan manusia. Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, itu baru Tuhan. Tapi kalau Tuhan lahir tanpa ayah, itu hantu, bukan Tuhan itu. Jadi bedakan antara Gini, Bang, saya Tuhan jelasin, yang Bang. masuk akal dengan konsep Tuhan yang tidak masuk akal. Bedakan itu. Tuhan Anda tidak masuk akal, jangan Anda babat habis bahwa Tuhan tidak bisa dilogikakan. Anda keliru besar. Bukan, enggak. Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha besar, itu enggak bisa dicerna dengan akal. Itu hanya bisa Kenapa kita enggak? pakai hati. Kenapa enggak? Abang Kenapa aja enggak bisa kalau dicerna abang paham dengan ada yang- akal? Gini. Iya. Sangat bisa Kalau abang dicerna dengan akal. bicara sains, bicara sains, bicara biologi, itu ada teorinya, ada logikanya. Bicara tentang dunia ini, teori tentang begitu dunia ini, juga tentang- Tuhan yang maha besar. Ya, gini. Ya. Begitu juga Tuhan yang maha besar. Sekarang abang paham nggak artinya logika? Oh, jangan ajarin saya ilmu logika, jangan. Ini enggak, biar kamu tahu, biar kalimatnya itu biar nih saya kasih transparan, Bang, kalau logika itu. saya kasih kisi-kisi berpikir di dalam apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang disebut besar, Iya. semakin besar sesuatu, maka semakin nyata hal tersebut, tetapi semakin tak mampu kita telah dengan mata sehat. Contoh, Anda percaya Jakarta itu ada? Percaya, Bang? Percaya. Jakarta itu luas, besar? Jakarta luas, besar. Oke. Ketika Anda berdiri di Monas, Anda sudah ada pada posisi sesuatu yang besar. Ketika Anda berdiri di Monas, Anda bisa lihat Jakarta? Ya, bisa lihat gedung-gedungnya. Gedungnya Tidak yang semua Anda tapi. lihat. Nah, tidak semua. Iya, Berarti tidak semua semakin tapi, ya. berarti semakin besar massa, semakin tak sanggup kita lihat. Makanya Tuhan itu tidak bisa Betul. kita lihat karena Dia maha besar. Berarti Tuhan maha besar itu pada dasarnya ada dan bisa kita rasakan. Seperti Anda bisa merasakan Jakarta, namun Anda tidak bisa melihatnya. Itulah cara logika sampai kepada Tuhan. Abang bisa merasakan Tuhan. Oh, jelas dong. Saya berbicara ini karena Jelas. adanya Tuhan. Iya. Saya hidup karena adanya Tuhan. Karena abang merasakan Tuhan, makanya abang mencoba untuk menekan umat Kristen supaya umat Kristen itu tertekan. Kenapa Gitu ya bisa cara kayak abangnya. gitu? Karena abang merasakan Orang ya. Kristen yang Ya. menekan kami Kenapa? umat Islam. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kenapa kami menekan abang? Anda Gimana, Bang? Momen itu gimana? Anda Peristiwa itu mana? Oke. Anda memaksakan Tuhan Anda yang dewa dari Roma Yunani itu dengan penyebutan nama Tuhan kami. Dengan kata lain, Anda memaksa kami untuk memahami bahwa dewa-dewa Roma Yunani itu adalah Allah. Satu. Yang kedua, ini yang sederhana saja. Anda memaksakan buku-buku yang ditulis oleh wartawan-wartawan lepas dengan sebutan Alkitab, memaksa kami harus menerima bahwa surat kabar itu adalah kitab suci yang difirmankan oleh Allah. Padahal itu adalah surat kabar yang disusun oleh wartawan, kemudian dihadiahkan kepada penguasa pada saat itu. Lolos pengkanonan, 4 kitab kanon, surat-surat Paulus, masuk ke Indonesia, disebut Alkitab,
untuk memaksa orang Indonesia menerima surat kabar itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Agama Anda yang memaksa kami untuk bisa menjadi seperti kalian. Ya, abang tahu data itu dari Alkitab. Nah, itu Anda menyebut surat kabar itu dengan Alkitab, memaksa kami untuk berpikir bahwa Bible Anda itu adalah firman Allah. Tapi tidak, kami tidak akan mau dipaksa untuk berpikir seperti itu. Ya, itu hak abang itu. Lah, bukan masalah hak atau bukan Itu hak. pilihan kamu. Ini berbicara mengenai pemaksaan. Anda berbicara pemaksaan. Agama Anda memaksa Gimana? kami untuk memahami surat kabar itu adalah firman Allah dengan mengambil dan mengatakan Bible atau Biblika atau Tabiblia itu adalah Alkitab. Penamaan kata Alkitab di dalam kitab saudara mengajak umat Islam dengan cara paksa memahami bahwa itu adalah firman Allah. Tapi maaf, kami tahu mana firman Allah, mana perkataan Sabar. iblis. Sabar, Alkitab mengajak, ya sabar. Nah, Ya. abang bilang Alkitab mengajak umat Islam, sedangkan Alkitab aja ada itu bang ya. Itu sebelum ada Islam. Maksudnya gimana? Logikanya gimana nih? Sebelum adanya Islam, Kristen dulu kan? Ada Alkitab nih. Alkitab itu nanti di Indonesia baru ada. Sebelum penjajah masuk ke Indonesia, Alkitab itu tak ada. Yang ada adalah Biblos, kumpulan buku-buku. Ya, Masuk ke sebutkan masuk ke Indonesia, mengganti nama dengan sebutan Alkitab agar memaksa umat Islam berpikir dan kalau perlu menerima buku yang dibawa Belanda itu, penjajah itu adalah firman Allah. Jadi ada tertulis di Alkitab Islam, gitu ya bang ya? Ada Islamnya gitu ya bang ya? Ada Islam wajib. Sampul kitab Anda yang dibawa oleh penjajah itu memakai nama Alkitab itu fungsinya untuk memaksa kami umat Islam berpikir bahwa kitabnya umat Kristen itu adalah firman Allah. Belum paham sampai situ? Kenapa bisa ngelawan gitu dari sampul? Kenapa abang menyebutkan dari sampul? Maksudnya gimana nih? Kenapa Anda menyebut buku dari Barat itu dengan sebutan Alkitab? Nggak tahu aku. Nah, itulah yang ku bilang. Karena kalian secara terprogram, terstruktur dan terencana, secara masif ingin mencuci otak orang Islam bahwa surat kabar dari Barat itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada nggak isi di Alkitab itu mengajak umat Islam supaya mengikuti Kristus? Ada nggak? Oh, jelas Matius 28:19. Pergilah ke seluruh Matius dunia, 28. jadikanlah seluruh 28. Nah, terus Pergilah. ayat 9. Data 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Markus 16 sampai 20. Bagimu? Bagimu bagus. Iya. Bagi kami nauzubillah min dzalik. Najis tralala tralili. Enggak, karena ajaran Kristus itu benar, lurus. Kata siapa lurus? Salahnya di mana? Ya. Salahnya di mana? Coba sebutkan ajaran Kristus yang salah, coba bang. Semuanya salah. Ya. Ajaran Kristen sekali lagi saya semuanya ulang. Semua ajaran Kristen itu salah. Ya, tidak ada satupun salah, ajaran tapi Kristen ya. yang benar. Tidak ada satupun ajaran Kristen yang benar. Semuanya salah. Hebat banget ya. Oh, bukan hebat lagi, Berani melampaui hebat. Ini tema saya tuh. Fitnah Kristus tuh. Fitnah Kristus palsu. Salah satunya adalah ketika si Kristus palsu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia. Itu fitnah yang dilakukan oleh Kristus melalui agama Kristen dan agama Katolik untuk menipu anak keturunan Adam. Fitnahnya enggak? Enggak bang, fitnahnya bagaimana bang? Coba bang jelasin fitnahnya. Fitnahnya agama Anda adalah Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah iblis kepada Adam dan manusia. Anda sadar? Terus?
Ya itu salah satunya. Memang, Anda memang tinggal Adam dan Hawa luruskan. kan berdosa. Betul. Kan dia Apakah memang berdosa, Bang. Adam dan Hawa memang mewaris- berdosa karena dia mewariskan memakan nggak buah dosa itu. itu? Mewariskan nggak dosa itu? Sampai Kalau diwariskan, segitu salahnya kejamnya. gimana? Loh, salah. Memang ada dalilnya Tuhan Ya. mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ada nggak? Di Alkitab. Di Alkitab. Di surat Paulus. Kan tadi kamu sendiri yang bilang. Di surat Paulus. Setelah kedatangan Dajjal Iya. Al-Masih. Kristus palsu. Ya. Nah itu sudah. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan Adam dan keturunannya adalah makhluk yang diberkati. Bukan dikutuk. Berarti, Diberkati memang. terus kenapa Paulus memfitnah Adam dan keturunannya adalah mendapatkan dosa warisan? Abang dapat dari mana itu? Roma 5 nomor 12. Ya, abang udah baca dari atas belum? Atau jangan 1 ayat 2 ayat aja. Yesus mati untuk apa? Menembus dosa. Nah itu, dosa apa yang ditebus? Dosa kita. Kenapa bisa? Kita semua. Kenapa bisa begitu? Bisa. Manusia Kenapa nggak bisa? mungkin bisa menebus dosa manusia. Nggak masuk akal kan? Ini ajaran Tidak siapa? mungkin manusia bisa menebus dosa. Ini ajaran siapa? Ajaran Ini- Kristen, ajaran kami. Nah itulah yang Ajaran kukatakan Kristus. bahwa Kristus Ya. palsu telah melakukan penipuan begitu dahsyat. Enggak, itu nggak menipu, Bang. Itu nyata Kata itu. siapa enggak nih? Kata siapa? Coba tunjukkan kepada saya di mana Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya berdosa. Mana dalilnya? Ada. Gini, Saya butuh Gini dalil. Bang ya, kalau kita selalu mengedepankan data-data dari pihak masing-masing, itu jadinya yang cuma kontradiksi. Enggak, Hanya saya sebetulnya abang saya bisa minta. mengandalkan dari data abang. Saya minta data dari agama saudara. Selain surat Paulus. Nggak perlu Ingat, pakai data, Bang. kitabnya orang Yahudi lebih tua. Nggak perlu. Jadi mau ngarang-ngarang saja gitu. Mau ngarang-ngarang. Mau ngarang aja. Ya. Masa nggak ada Anda melakukan fitnah terhadap Adam dan keturunannya tanpa data. Itu bukan fitnah. Lah kalau tidak fitnah ada firman Tuhannya berarti. Apa yang ditulis di Alkitab itu benar semuanya, Bang. Kata siapa? Makanya kalau baca itu jangan setengah-setengah. Kata siapa? Kalau baca jangan Kata 1, 2 siapa? ayat, Bang. Kata siapa? Justru saya minta di mana firman Tuhannya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana firman Tuhannya? Kan tadi abang bilang sendiri. Mana firman Tuhannya? Justru Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya diberkati, Iya, bukan diberkati. dikutuk. Nah, terus mana fitnahan Iya, Kristen dikutuk. bahwa Dikutuk juga. mana dalilnya? Nah, ini fitnahan Kristus Iya, di palsu. Mana tunjukkan? Ada di Alkitab. Aku nggak tahu ayatnya nggak punya. Enggak ada, Aku nggak- makanya jangan ngotot kalau nggak ada dalil. Gini, Bang. Jangan ngotot. Jangan ngotot. Enggak, gini. Aku bukannya pinter ayat, aku nggak terlalu hafal soal ayat, tapi yang jelas aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang salah itu menuduh Jadi gini, tanpa aku bukti. jelasin ya. Yang salah menuduh tanpa Gini. bukti. Kita kan bukan berdebat soal matematika nih, kita berdebat soal Yang bilang- agama nih. Iya, justru karena itu kita Ya butuh kan? dalil. Agama berbicara Ya. dalil. Kalau abang nyalain agama kami juga bisa nyalain agama abang. Saya Gitu. tidak menyalahin. Jadi nggak ada- Agama Anda memang sudah salah. Pondasinya memang sudah salah dari awal. Sesuatu yang salah nggak perlu disalah-salahin. Memang udah salah. Terus kalau aku bilang begitu juga, abang terima nggak? Silakan Anda agama tunjukkan. Islam juga sudah salah. Kesalahan agama saya silakan Anda tunjukkan. Tunjukkan. Aku nggak mau mencari kesalahan agama orang lain. Nah, karena memang di Islam nggak ada kesalahan. Iya, bedanya di situ, Bang. Sekarang Anda Bedanya di situ. mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Seluruh manusia sudah berdosa karena dosa Adam. Mana dalilnya? Mana firman Tuhannya yang mengatakan itu?
Aku nggak mencari kesalahan tentang agama orang lain. Kalau abang mau cari kesalahan tentang agamaku silahkan. Cuman kenapa abang berani bilang kalau bahwasanya itu Kristus itu ajaran sesat, fitnah dajjal, Kristus seperti ini, kok abang berani gitu loh? Saya tidak mengatakan sesat, salah. Benar enggak Anda mengatakan di dalam agama Anda bahwa Maria melahirkan Tuhan? Benar enggak? Benar. Nah, Ini mau dijelasin, sekarang, makanya dari tadi pengen dijelasin bang. nah udah, silakan Anda jelaskan bagaimana pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaan. Silakan. Saya ingin Ya, dengarkan ya, lawakan ya. ini. Silakan. Ini lawakan yang sudah sering kudengarkan. Silakan. Ya, jadi aku nggak pandai berkata-kata. Jadi yang ku tahu dan yang ku yakini, dan aku nggak bakal sampai selama-lamanya nggak bakal aku melepas imanku. Jadi Neraka butuh Kristus penghuni. lahir, Nggak apa-apa. lahir, Ya, lanjut. Lahir. ya di perawan Maria. Ya, Ini yang sebagai lahir manusia Tuhan. suci. Manusia. Benar. Katanya Sabar. Tuhan. Katanya Manusia Tuhan yang benar. lahir. Dia lahir sebagai manusia, bang. Dia lahir sebagai manusia untuk mengajar. Berarti dia bukan Gini, bang. Berarti dia bukan Tuhan kan? Bagaimana bisa tuh ya? Lahir sebagai Bang, ya. manusia. Berarti bukan Tuhan. Aku belum selesai ngomong, bang. Karena aku bilang tadi, kalau kita bicara soal Tuhan, abang jangan mengedepankan logika dulu. Oh, nggak bisa. Tuhan itu harus logika. Iya, Tuhan yang lebih. Tuhan memang satu. Ya harus logika Tuhan itu. Karena Tuhan Anda yang tidak masuk logika, jangan Anda paksakan Tuhan saya nggak masuk logika dong. Cukup Tuhan Anda saja yang tidak masuk akal. Jangan bawa-bawa Tuhan saya. Iya, itu logikamu lah. Akui saja bahwa memang agama Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Udah selesai. Kenapa menguasakan kami harus mengakui yang jelas-jelas itu bahwasanya penembus dosa, juru selamat? Loh, Kenapa kami harus menyangkal Tuhan? Kami nggak bakal menyangkal Tuhan kami. bukan saya minta Anda menyangkal. Saya minta Anda jujur bahwa logika dalam beragama itu tidak dipakai dan tidak ada gunanya dalam agama Kristen. Yang ada imani saja, yakini saja, Logika yang percaya dipakai. saja. Kok logika Logika bagaimana? dipakai gini. Bagaimana Anda Sabar. bisa berlogika, menggunakan logika? Ya. Tuhan pencipta Logika. langit dan bumi menjadi manusia. Bagaimana Ya, Anda bisa logikamu masuk ke kan- logika? Ya, kamu kan punya logika dipakai untuk mencari kesalahan di agama Kristen. Itu logikamu. Bukan, logika manusia itu Logikaku enggak. standar. Bung, Logikaku Bung. untuk cari uang, cari kerja, Oh enggak menghidupi bisa. anak, Bukan hanya terus sebatas, hidup. bukan hanya hidup damai sebatas itu. sejahtera. Agama yang benar Nah, terus? agama yang benar itu kudu wajib berkesesuaian dengan akal manusia. Wajib. Ya, ini sesuai. Sesuai, bang. Tuhan mati dibunuh, makhluknya itu sesuai dengan logikamu. Makanya kan ku jelaskan dari awal, kalau kita mau berpikir bahwasanya Tuhan itu masuk di logika, itu nggak bakal bisa. Itu Tuhanmu. Adanya eksistensi Tuhan itu juga dipikir secara logika nggak bakal bisa. Itu Tuhan saudara. Jangan Anda samakan Tuhan kita dengan sama. Tuhan yang sesungguhnya. Kok Tuhan kita sama, samaku? Nenekmu kiper. Loh, Loh, Tuhan kita sama di mana? Tuhan apa? Tuhan abang apa? Tuhan saya bukan manusia, bukan makhluk. Bukan makhluk Tuhan yang abang apa merangkak pertanyaan? dari kuburan. Itu bukan Tuhan saya. Alamak. Ya, Tuhan abang apa? Tuhan abang apa? Tuhan saya yang menciptakan Tuhan Anda. Itu berbetul. Bang, Tuhan kita itu yang menciptakan langit dan bumi, bang. Ya. Pencipta. yang Sementara Maha Kuasa. Yesus bukan Sama. pencipta langit dan bumi. Dia ada sebelum langit dan bumi. Siapa? Yesus. Mana dalil pengakuannya? Yaitu Yesus itu Mana? hadir dalam dunia itu sebagai manusia. Itu kan logikamu. Itu kan logika yang kamu susun sendiri. Saya Makanya minta dengar dulu, kesaksian Bang. Yesusnya. Kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhan langit dan bumi itu di mana dalil pengakuannya? Ada. Abang nggak Alkitab makanya, bang. Saya sudah tamat baca Bible, anak muda.
Udah tamat kan? Udah Pernah kan tamat. ada tertulis tuh muridnya nanya tuh, kenapa Apa? kita nggak bisa melihat Allah? Kenapa kita nggak bisa melihat Tuhan? Kamu sudah bersama aku selama ini, kenapa kamu nggak pernah sadar kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa? Apakah itu apakah ada manusia yang sabar bang, dipotong dulu, sabar. Nah, abang kalau cari kesalahan pasti ada celahnya bang, abang cari kesalahan bang. Saya pun bisa Bagaimana mengatakan bisa itu. dia- Kalau kau melihat aku, itu Ya, sama kau kan? melihat Tuhan. Saya pun bisa mengatakan itu. Kalau kau melihat aku, Jokowi juga sama bisa. kau melihat Tuhan. Hah? Kalau kau melihat aku, itu sama kau melihat Tuhan. Apakah saya Tuhan? Aku bukan Tuhan. Kau cukup melihat Bang Suma ini, kau sudah melihat Tuhan. Tapi aku bukan Tuhan. Kau melihat ciptaannya. Sama halnya kau melihat Iya, dia kau- yang telah menciptakan. Ya itu malah, ini malah nggak masuk logika. Loh, kok tidak masuk logika? Aku itu adalah jejak keberadaan Tuhan itu sendiri yang tidak bisa Kan dilihat. ciptaannya. Ya, saya ciptaan. Berarti ada yang menciptakan. Ya kan yang kutanyakan Tuhan. Aku mau melihat Tuhan. Kan muridnya, aku ingin melihat Tuhan. Aku nggak mau. Sementara Yesus jauh-jauh sebelumnya sudah mengajarkan, Bapa tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus sudah mengajarkan itu. Tiba-tiba lu minta aku tunjukkan. Bodoh juga kau. Bahlul juga kau. Udah sekian lama kau bersama aku. Beginilah. Kau minta di mana karena Bapak itu? Manusia itu memiliki batasan. Manusia itu memiliki batasan akal dan pikiran. Karena itu manusia itu tidak bisa melihat Tuhan. Lah, Tidak mungkin Berarti manusia bisa melihat Tuhan. Yesus, berarti melihat Yesus melihat Tuhan atau bukan? Mana Ya, yang betul ini? Itulah gambarannya, itulah contoh kalau kamu ingin Nah, melihat Tuhan. itulah sama aku beri kamu contoh juga. Kau melihat Bang Suma sama halnya kau melihat Tuhan. Sama Nggak bisa. ungkapan Yesus. Sama Sabar dengan dulu. ungkapan Yesus. Bedanya gimana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Iya, bedanya di gini ya. Bedanya kalau kita melihat Kristus, Kristus itu mengajarkan kasih, memaafkan. Alamak. Ya, semua ajaran kasih tentang Kristus itu kita berarti melihat Tuhan. Kalau kita melihat Bang Zuma, yang ada kita hanya membenci. Kayak penonton semua ini penonton semua ini. Ini kalau penonton ini melihat Bang Zuma, membenci jadinya. Kalau kita melihat Tuhan, harusnya kita mengajarkan kasih. Orang-orang yang menyalib Yesus melihat Yesus nggak? Melihat Kenapa dia Yesus benci? disalib. Kenapa dia benci? Ya itulah manusia kan memang manusia hina. Manusia berdosa, yang kita tuh hina. Tadi Kita adalah katanya manusia hina, melihat manusia berdosa. Yesus tidak melahirkan Kalau benci Yesus- tapi kasih. Kita Nah, yang benci. menyalib Yesus itu membenci Yesus atau tidak? Gimana sih muter-muter? Yang udah habis satu tong airnya belum pintar-pintar juga gimana sih? Maksudnya gimana? Ambil Gimana? galon. Manusia bisa membenci. Habis bang, habis. Galon angkat. Gak punya galon bang. Ya udah. Lanjut. Manusia bisa membenci bang, kalau Tuhan tidak bisa membenci. Kata siapa Tuhan tak bisa membenci? Tuhan itu sangat benci kepada orang Kristen. Lu. Tertawa lagi. Kacau, ngeri. Baca ulangan 13. Baca ulangan 13. Baca kejadian 17. Nomor 14. Baca keluaran 31. Nomor 14. Tuhan perintahkan bunuh Kristen. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah. Tuhan perintahkan bunuh kalian. Iya itu di Taurat. Iya itu firman Tuhan kan Perjanjian Lama. untuk Bani Israel.
Ya. Giliran ketabok, itu di Taurat, tapi ditenteng Tauratnya orang ke gereja tiap minggu itu ngapain? Aksesoris doang. Makanya Bang, kalau baca kita ingin memperdalami Alkitab, Jangan jangan aja. 1-2 ayat aja. Jangan ajarkan cari saya kesalahannya. anak muda. Jangan Kurangnya ajarkan aja. saya. Jangan ajarkan saya. Kenapa? Saya itu Kalau- lebih paham kalau di Bible Taurat, dari Anda. Saya yang paham Bible aja nggak jadi Kristen. Anda cuman modal imani saja jadi Kristen. Iya. Kan aneh. Kamu paham Bible, tapi kamu tidak melakukan kasih. Sama aja. Tidak melakukan apa yang diisi di Alkitab. Dengarkan. Kata Yesus Percuma Matius 5. Matius 5 nomor 19 apa kata Yesus? Barang siapa yang mengajarkan perintah-perintah yang ada melakukan segala perintah yang ada dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit, kerajaan surga. Itu kata Yesus. Salah satu kasih itu adalah mengajarkan orang lain untuk menekuni dengan setia apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Betul? Iya, betul. Nah, betul sekali. Sekarang ada perintahnya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada apa? Artinya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang betul. Itu ajaran Yesus. Ya. Saya di sini mengajarkan Anda ajaran Yesus. Jangan Anda mengilahkan ilah lain. Itu kasih namanya. Tidak lain. Iya, itu kasih Bang, betul. Bagus. Nah terus Bagus, kenapa Bang. Anda Kalau mengatakan Abang- saya membenci? Salahnya karena Abang itu tidak paham sepenuhnya Kok mengenal jadi Alkitab. Sekarang jujur sama aku. Yesus, Ya. supaya kita selamat, menurut Yesus, kita harus kenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Menurut Yesus. Menurut Yesus, dia sebagai utusan. Nah, itu Ada di pintar. ucapannya. Nah, terus kenapa Anda Tuhankan? Iya, pinter. Kenapa Anda Tuhankan? Ya, ini makanya kan pengen ku jelasin dari tadi, Bang. Abang potong terus. Kenapa Anda butuh penjelasan? Ya kan katanya Abang kan nanya Kan nih udah- barusan nih, kenapa aku bisa sebut Yesus itu Tuhan? Kenapa kamu belum jelasin? Kenapa Anda Tuhankan Dari tadi maksud aku saya? jelasin, Abang potong terus. Kenapa Anda Tuhankan? Iya. Iya kan Kan dia tadi mau aku Anda- jelasin, Bang. Abang potong terus, Bang. Kan tadi sudah Anda jawab. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai rasul, utusan. Terus kenapa ada embel-embel Tuhan? Kenapa ada embel-embel Tuhan untuk Yesus? Kalau hidup kekal itu cukup mengenal dia sebagai rasul. Muter. Ya. Sekarang Abang gini aja deh. Masuk di akal nggak kalau manusia itu menebus dosa manusia? Enggak, Nggak masuk akal. enggak masuk Ya kan? akal. Ya. Tertulis di Alkitab bahwasanya di nubuat Yesus, sebelum Yesus lahir itu ada nubuatnya. Apa itu? Sebelum adanya Yesus jauh hari, ya kan bakal ada lahir juru selamat. Wah, Lahir terus? juru selamat itu dinubuatkan sama tiga orang timur. Timur apa aku Majus. lupa aku. Nah, pokoknya Bang. Nah, itulah. Apa Jadi katanya nubuatannya? Yesus itu sebagai juru selamat, dia ingin menebus dosa manusia supaya manusia itu mengerti kasih. Karena di saat di masa itu manusia itu penuh dengan dosa. Gitu Bang. Ya, nah ini ajaran dari apa? Singkong. Sesederhana Kasih Bang. kasih itu menurut Yesus mengajarkan orang lain untuk mentaati hukum Taurat. Itu kasih. Ya, kan tidak hukum Taurat aja Bang, di Alkitab Bang, ada perjanjian baru juga. Oh enggak, Yesus tidak mengenal perjanjian baru, maaf. Di mana Yesus Kenapa? mengenal perjanjian baru? Di mana? Setelah perjanjian lama, setelah Taurat, baru hadirnya Yesus. Itulah Iya, menjadikan enggak. Di mana perjanjian baru. Yesus mengajarkan hanya perjanjian lama kepada murid-muridnya, enggak pernah dia mengajarkan perjanjian baru. Anda baru tahu kan? Anda baru tahu kan? Enggak,
Bukan baru tahu bang. Setelah adanya perjanjian lama, turunnya kitab Taurat, baru hadirnya Yesus sebagai perjanjian baru. Loh, kenapa jadi Karena kayak Yesus begitu? sebagai perjanjian baru. Ya, Kata kenapa jadi siapa kayak Yesus? Gitu, siapa ya bang? Nah, coba, siapa yang mengatakan Yesus itu perjanjian baru? Saya mengatakan Ya. yang menulis murid Yesus itu di perjanjian baru. Nah, adakah Yesus memberikan legitimasi kepada buku-buku itu? Pengesahan, validasi, ada. Buku-buku itu Ya kan muncul itu. nanti jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak mengenal penulisnya bahkan. Apalagi bukunya. Nggak perlu legitimasi, itu ajarannya udah benar bang. Ajarannya udah kasih. Oh, berarti Bang. Anda pengikut penulis Yakin itu. buku Anda. Kirain Anda ini pengikut Yesus. Itu pengikut Yesus. Maksudnya pengikut apa? Yesus. Kalau Anda Aku mengikuti pengikut Yesus, kalau Anda Ya. mengikuti Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Ya karena aku tahu Yesus itu juru selamat. Yesus itu juru selamat. Juru selamat dia mengajarkan Kristen. Maksudnya juru selamat pengajaran Kristen. Kristen itu Ya Anda pengikut kan Kristus. Kristen. Anda mengatakan Ya. Anda pengikut Yesus, tapi kenapa jadi Kristen? Lah, abang tahu nggak artinya Kristen? Pengikut Kristus. Ya udah, Yesus kan Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Waduh, ini makin kacau lagi, makin rumit lagi nih. Loh, makin rumit pula. Makanya saya berani mengatakan yang Anda ikuti bukan Yesus, tapi Kristus palsu. Titik. Ayo. Halo bang. Ternyata abang cuma ini Apa? mengedepankan logika abang, jadi abang cuma cari kesalahan. Saya tidak mencari kesalahan. Saya sedang menguraikan kebenaran. Kok percuma pula? Yesus yang mengatakan Iya, kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Ya udah bang ya, udah cukup sampai sini aja bang. Udah tahu aku bang kalau abang itu seperti apa bang. Kristus Percuma asli juga, tidak aku mungkin masih tahu. mengajarkan makan babi. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan menyembah Yesus. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan ibadah minggu. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan jangan bersunat. Kristus palsu tidak mungkin memfitnah Taurat. Kristus asli tidak mungkin kemudian memfitnah Adam. Kristus asli tidak mungkin memfitnah Tuhan turun ke bumi menjadi bayi. Titik. Kristus tidak pernah mengujar kebencian. Yesus mengatakan apa? Ya Dem ya. Yesus Ya, Bang, ya. mengatakan apa? Jika engkau Yesus- ingin menjadi Yesus nggak pernah pengikutku, mengajar- tapi kau tidak membenci ayahmu, ibumu, anak-anakmu, istrimu, bahkan dirimu sendiri, kau tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran yang asli dari Yesus. Benci ya. Makanya belajar Bible supaya jangan tertipu oleh tokoh-tokoh Makanya itu agama. abang jadi saudara. duda. Oleh karena itu makanya abang jadi duda ya. Kok jadi Makanya duda? abang membenci. Iya, karena abang membenci anak abang. Karena abang mengikuti Kristus. Sedangkan abang Itu ini jadi ajarannya duda. saya bukan pengikut Kristus, Bung. Oh. Anda yang menjadi pengikut Kristus, tapi palsu. Berarti Kalau Kristus asli yang Anda ikuti, itu ajarannya tadi tuh. segitu ya. Membenci itu- anak istri ya. Itu ajaran Yesus loh, bukan ajaran saya. Ada ya tertulis membenci anak istri itu untuk mengikuti ada. Kristus, gitu ya. Ada. Oh, ya. Bagus lah, Bang. Bagus. Long ya. Eh, Sehat-sehat oke. selalu. Bang. Oke, thank you. Salam. Iya, Waalaikumsalam. iya. Shalom. Salam. Silakan. Tabahkan hatimu beragama tanpa ilmu. Jika bertuhan kancing baju, itu bisa menyelamatkan si idiot. Halo, semangat malam. Oh iya, poseng. Halo. Oi. Rambu Kabona. Oi.
Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, tapi yang sedikit berilmu. Jangan yang cuma naik lucu-lucuan. Halo Juma. Iya. Halo juga. Kenal Juma. Iya, salam kenal juga. Pintar kali kau Juma memutarbalikkan firman Tuhan ya. Ini tema. Kita buktikan siapa yang memutarbalikkan firman Tuhan, saya atau Anda. Dajjal. Karena Bible Kau itu Dajjal habis. Bible Memang Dajjal. Bible Tanya itu dulu. bukan firman Tuhan. Allahmu apa? Kau tanya dulu, apa Allahmu? Emosi, mulai emosi. Mulai emosi. Tanya dulu lah. Allahmu apa? Emosi, emosi. Allahmu cuma batu Hajar Aswad. Kau menyembah patung aja dia bangga. Mulai. Pintar kali. Mulai. Kau yang menuhankan batu sangkar, kau pula tuduh aku batu Hajar Aswad. 2026 Anda masih mengatakan Islam menyembah batu Hajar Aswad. Itu artinya Anda sama seperti monyet. Tidak pernah belajar berarti. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, saudara. Assalamualaikum Bang Juma. Saya fan dari Waalaikum. Dorian Band yang punya lagu Maafkan Aku Bang Juma. Oh ya? Maafkan aku. Halo saudara Riki. Makasih abang yang tadi. Halo Bang Riki. Kotok. Halo. Halo Bang. Kok kotok? Kenapa jadi kotok? Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, saya fans dari Bandung Bang Zuma. Oke, dari sekte mana ini adik? Saya dari sekte Black Panther. Kurang ajar. Gak sopan. Gimana? Bang Lima, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dek? Iya, mumpung rame Gurunda, izin menyampaikan program dari yayasan yang dibina oleh Gurunda, Apologet Islam Indonesia. Baik. Sip. Sebentar ya teman-teman, 5 menit. Informasi nih, informasi. Silakan. Nggak lama kok. Ya Ikhwan, sebagaimana yang kalian ketahui 26 viewer yang ada di bawah, Gurunda ini mempunyai yayasan yang memang untuk membendung pemurtadan dan juga penghujatan kepada iman kita Islam. Dan program-program yang telah lahir sangatlah bermanfaat bagi umat. Berikutnya Ikhwan, nanti di tanggal 19 Yayasan Gurunda akan mengirim 4 orang untuk 2 misi yang cukup viral dan cukup agak mengancam jiwa bisa ya. Jadi mohon doa keselamatannya untuk 4 orang yang berangkat. Serta hasil reportasenya nanti akan sangat bermanfaat untuk insya Allah untuk Islam dan juga Kristen Ikhwan. Yang pertama kita akan mengunjungi sebuah gereja yang dimana doktrinnya ini berbeda dengan gereja-gereja yang lainnya. Lalu yang kedua kita akan menyambangi lokasi pasti dari salah satu penghujat yang kalian kenal. Maka dari itu mohon supportnya ke Yayasan API, terutama doa ya Ikhwan ya, dan juga untuk kelancaran operasional ke sana. Bisa kalian salurkan sedikit rezeki kalian kalau ada ke rekening APII di 75 kali 51770. Dan 2 misi ini akan kita jalankan dalam 1 kali safar Ikhwan. Mohon doa keselamatannya bagi yang berangkat, itu aja. Ya, rekeningnya 75 kali 51770. Semua yang telah support, insya Allah amal jariah untuk kalian ketika misi ini berhasil. Dan nanti setelah beres, kita safarnya 4 hari. Di hari kelima, di 24 atau 26,
hasil dari safar kita akan kami terbitkan di YouTube-nya Gurunda, di TikTok secara langsung, dan semua yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia channel-channelnya. Gitu, ikhwan. Ya, silakan. Yang tahu norengnya tolong dong ditaruh di apa namanya ini ya? Taruh di kantor pos. Apa sih namanya? Di kolom chat. Iya, BNI ya, BNI. Kalian untuk yang udah menyalurkan sedikit rezekinya, silahkan DM akun ini Pera Istar, atau ke Bang Handi, atau ke Akang, atau ke Kores, atau ke hotline-nya Api. Siapa aja lah pokoknya. Silahkan setelahkan di sana ya. Guruna, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk program akbar kita di pertengahan bulan ini? Ya, baik teman-teman sekalian, terkhusus kepada saudara-saudara muslim yang baru bergabung di Komal kita ini, salam kenal semuanya. Ya, semoga menjadi habit ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada masa-masa di mana kita luangkan waktu untuk menyimak diskusi lintas agama Islam versus Kristen. Nah, di sini kami sampaikan bahwa kami berdiri sebagai yayasan. Saya sendiri salah satu pembina, dan adinda saya Pera Istar ini adalah Divisi Litbang. Mengajak pada teman-teman sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam program-program jangka panjang, jangka pendek Yayasan Apologet Islam Indonesia. Karena ke depan dan waktu dekat ada beberapa kegiatan penting yang nanti insya Allah kita akan viralkan. Apapun hasilnya, yang pasti bahwa misi ini adalah misi umat. Maka ini bukan perjuangan orang per orang saja, tapi ini adalah perjuangan kita bersama. Sebagai perjuangan umat Islam, maka mari kita libatkan diri kita dalam proses tersebut. Insya Allah akan menjadi amal jariah, karena ini bukan hal yang sifatnya kepentingan pribadi, tapi ini sifatnya untuk umat Islam. Cuman kita nggak bisa mempublish secara keseluruhan apa itu. Nanti setelah kita lakukan, baru kita tercapai tidak tercapai, kita akan publish itu. Artinya bahwa kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia konsentrasi terhadap orang-orang yang sering menghujat, intoleran dan seterusnya, ya, yang ingin memecah belah umat agama yang ada di Indonesia ini. Padahal sejatinya Islam mengajarkan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Mereka punya agama juga diajarkan, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Jadi dua agama memiliki mata rantai yang sama, yang kemudian memiliki misi sebagai agama syiar. Bukan diajarkan dengan cara yang tidak seperti semestinya. Nah, untuk itu saudara-saudara saya pasti sudah ngerti, sudah paham maksud saya. Yang pada intinya kami berharap teman-teman sekalian, yuk mari kita berpartisipasi dalam mendukung kegiatan kami ini. Kami akan berikan informasi yang akurat setelah selesai atau sedang berlangsung. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Iya, ini di bawah pada nggak percaya ini Kores apa? Kalian udah lama nggak lihat akun Pera Istar yang ini ya? Itulah, ini Kores Ikhwan. Masa gua bohong-bohong Gurunda naikin? Apa ya, lupa. Iya, thank you yang udah kasih norek. Sampai jumpa di laporannya, dan mohon doanya untuk yang safar ya Ikhwan ya. Thank you Pak Lima, silakan dilanjutkan untuk dakwahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu anak saya di API yang sangat energik, visioner, dan juga ada gokil-gokilnya. Itulah dia, Pera Istar. Tapi dia susah ditumbangkan oleh Apologet Oten. Setiap kali berdialog dengan beliau, Otennya pasti kelabakan. Gak sanggup mengalahkan beliau dengan data. Halo, selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi. Naik lagi ini Cicarowo. Juma, janganlah turunkan aku Juma, jangan jadi pengecut kau.
Bung, kalau mau bertengkar jangan di sini. Ini bukan tempat kita bertengkar. Ini tempat kita untuk memperlihatkan sisi kebaikan dari agama kita berlandaskan data, bukan kebencian. Anda turun-turun, naik-naik, nuduh kami nyembah batu apa segala macam. Aduh, bukan kayak gitu. Yang nyembah batu itu Kolose 2:9.